Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Ibu Ica Rejani. Ibu harapkan semoga kalian dalam kondisi sehat dan semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran. Oke, untuk materi pelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang materi bab 4, yaitu mengenai pasar, permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Sebelum pembahasan, kita tahu dulu tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan pengertian dari permintaan dan penawaran. Kemudian kita akan belajar hukum permintaan dan penawaran, kemudian bagaimana membuat fungsi permintaan dan penawaran, kemudian akan menggambar kurva permintaan dan penawaran, kemudian nanti kita belajar pergerakan dan pergeseran kurva, kemudian proses terbentuknya keseimbangan pasar, kita belajar elastisitas dan cara menghitungnya, kemudian pengertian pasar, bentuk atau struktur pasar, dan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Dari video yang tadi sudah kalian tonton, jelas ya bahwa permintaan atau istilahnya itu adalah demand. Nah, pengertian permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi permintaan, barang atau jasa yang diminta oleh siapa? Oleh konsumen yang mengkonsumsi barang. Nah, pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ini Ibu punya sebuah ilustrasi daripada permintaan buah jambu. Nah, di sini ada 5 kombinasi dan ada harga jambu per kilo dan kuantitas jambu yang diminta. Di sini bisa kalian lihat, ketika harga buah jambunya 5.000, maka kuantitas yang dimintanya itu 10 kilo. Harga jambunya turun 4.000, kuantitas yang dimintanya menjadi 20 kilo. Sampai harga jambunya turun 1.000, maka kuantitas yang diminta menjadi 50 kilo. Nah, hal ini bisa kalian lihat kan, bahwa ternyata harga itu berbanding terbalik dengan kuantitas yang diminta. Ketika harganya makin turun, kuantitas yang diminta atau permintaan dari buah jambu tersebut makin naik. Dari hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta, itu memunculkan suatu hukum yang bernama hukum permintaan. Bunyinya adalah, jika harga suatu barang atau jasa naik, maka permintaannya akan menurun. Namun sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka permintaan akan meningkat. Jadi hubungan harga dan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Dengan anggapan faktor lain selain harga dianggap tetap, atau namanya jadi ceteris paribus. Jadi faktor-faktor lain di luar harga barang, seperti contohnya ada pendapatan, kemudian selera, jumlah penduduk. Nah, itu faktor-faktor lain tersebut dianggap tetap atau ceteris paribus. Selanjutnya adalah fungsi permintaan. Nah, jika tadi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu kita tulis dengan secara matematis, maka kita akan mendapat fungsi permintaan, yang mana fungsinya adalah QD sama dengan A min BP, atau bisa juga P sama dengan A min BQ. Nah, QD itu adalah quantity of demand, yang mana artinya jumlah barang yang diminta. A itu adalah konstanta, nilainya boleh positif atau negatif. Kemudian B itu adalah koefisien dan nilainya kalau di fungsi permintaan harus negatif. Nah, sedangkan P itu adalah price yang artinya harga. Untuk mencari fungsi permintaan, kita menggunakan sebuah rumus. Rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana membuat fungsi permintaan, kita langsung saja buat fungsi permintaan dari contoh ilustrasi permintaan buah jeruk berikut. Nah, di sini ada harga jeruk per kilo. Ketika harga jeruknya 6.000,
maka jumlah jeruk yang diminta sebanyak 100 kilo. Ketika harga jeruknya 7.000, maka jumlah jeruk yang diminta 80 kilo. Sesuai dengan hukum permintaan ya. Makin rendah harganya, makin banyak jumlah barang yang diminta. Nah, di sini untuk menentukan fungsi permintaan, kita harus mencari P1, P2, Q1, dan Q2-nya. Nah, untuk P1 itu adalah P awal. Jadi P yang pertama kali disebutkan ya, itu P1. Kemudian P2 itu adalah P yang disebutkan setelahnya. Oke, kita lihat di sini P1-nya adalah 6.000. Kemudian P2-nya adalah 7.000. Kemudian untuk Q1 itu adalah Q awal. Jadi yang disebutkan di soal pertama itu Q1-nya adalah 100, kemudian Q2-nya adalah 80. Nah, di sini ditanyakan fungsi dari permintaan buah jeruk. Kita jawab. Nah, kita masukkan yang tadi yang diketahuinya itu ke dalam rumus untuk menghitung fungsi permintaan. Kita tuliskan rumus untuk menghitung fungsi permintaan ya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Yuk kita tulis P min P1-nya 6.000. Oke, per P2-nya 7.000 dikurangi P1. P1 6.000. Oke, sama dengan Q dikurangi Q1 berapa? 100. Oke, kemudian per Q2 kurang Q1. Q2 80, Q1-nya 100. Jadi 80 kurangi 100. Oke, kita selesaikan ya. P min 6.000 per 7.000 dikurangi 6.000 hasilnya 1.000. Sama dengan Q min 100, 80 min 100 jadi min 20. Oke, kita kalikan silang. Antara min 20 dikali P min 6.000 dengan 1.000 dikalikan Q min 100. Didapatlah di ruas sebelah kiri min 20P plus 120.000 sama dengan di sisi sebelah kanan 1.000 Q min 100.000. Oke, kita selesaikan. Min 20P sama dengan 1.000 Q min 100.000 min 120.000, yang mana ini adalah pindah ruas dari plus 120.000 ya yang di sebelah kiri. Oke, lanjutkan. Min 20P sama dengan 1.000 Q min 220.000. Oke, jadi P. Nah, ini kita semuanya bagikan dengan min 20 ya, supaya kita dapat P-nya itu 1. Nah, jadi P sama dengan 1.000 Q dibagi min 20, min 50 Q. Kemudian min 220.000 dibagi min 20 hasilnya plus 11.000. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggambarkan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan adalah sebuah kurva yang menggambarkan lagi-lagi hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, di sini ilustrasinya dari permintaan buah jambu ya. Untuk harganya, ini harganya dari 5.000 sampai 1.000, kemudian kuantitas yang diminta dari 10 kilo sampai 50 kilo. Baik, untuk membuat kurva permintaan, kita harus membuat dua sumbu. Ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Untuk sumbu horizontal, di sini adalah sumbu untuk Q, yaitu kuantitas yang diminta ya. Kemudian di sumbu vertikal itu ada sumbu P, harga barangnya. Oke, nah kita tulis di sini untuk Q-nya. Q-nya itu dari 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, dan seterusnya. Kemudian untuk P, itu di sini Ibu tulis dalam harga ribuan rupiah ya. Jadi kita tulis saja di sini P-nya itu mulai dari 1.000. Jadi kita tulis 1, kemudian 2.000, 2, kemudian 3.000 kita tulis 3, 4.000 4, kemudian 5.000 kita tulis 5. Oke, jika sudah kita isi sumbu horizontal dan vertikalnya, kita bisa buat kurva permintaannya. Kita lihat pertama, ketika harga buah jambunya 5.000, maka kuantitas yang diminta atau jumlah jambu yang diminta adalah 10. Maka di harga 5.000 dengan kuantitas yang diminta 10, nah di sini kita beri titik. Nah, ini titik A. Kemudian ketika harga jambunya 4.000, kuantitas yang dimintanya meningkat menjadi 20. Oke, kita beri titik di sini, titik B. Kemudian ketika harganya 3.000, kuantitas yang dimintanya makin bertambah 30 kilo. Oke, kita beri titik di sini, titik C. Kemudian ketika harga jambu 2.000, jumlah yang diminta bertambah jadi 40. Oke, kita beri titik D.
Kemudian ketika harga 1.000, maka jumlah jambu yang diminta menjadi 50 kilo. Oke, kita beri titik di sini E. Nah, garis yang menghubungkan antara A, B, C, D, E ini dinamakan kurva demand atau kurva permintaan. Jadi, bentuknya adalah menurun ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, tadi kita sama-sama sudah belajar bagaimana membuat kurva permintaan dari ilustrasi tabel. Nah, kalau misalnya kita mau membuat kurva permintaan dari fungsi permintaan, bagaimana sih cara buatnya? Nah, kita pelajari ya. Di sini diketahui sebuah fungsi permintaan itu adalah QD sama dengan 75 min 0,5 P. Buatlah kurva permintaannya. Untuk membuat kurva permintaan dari fungsi permintaan, nah, ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalian harus menentukan titik P dengan mengenolkan Q. Oke, kalian harus mengenolkan Q untuk menentukan titik P. Maka kita tulis rumus fungsi permintaan. QD sama dengan 75 min 0,5 P. Nah, tadi untuk menentukan titik P kita harus mengenolkan Q. Oke, kita buat di sini Q-nya jadi 0 nilainya. Jadi 0 sama dengan 75 min 0,5 P. Nah, di sini kita bisa selesaikan, kita pindah ruaskan untuk yang P. Jadi di sini kita tulis 0,5 P ya. Karena pindah ruas. Oke, 0,5 P sama dengan sisa 75 ya. Oke, jadi P sama dengan nilainya 150. Itu adalah titik koordinat P ya, di sumbu P 150. Kemudian untuk langkah kedua, untuk menentukan titik Q, kita harus mengenolkan P-nya. Oke, untuk menentukan titik Q, kita nolkan P-nya. Kita tulis fungsinya lagi, QD sama dengan 75 min 0,5 P. Q sama dengan 75, nah tadi P-nya itu harus 0. Oke, jadi 0,5 dikali 0, P-nya 0 ya. Jadi hasilnya 0. Oke, jadi Q sama dengan 75 min 0. Maka Q sama dengan 75. Nah, ini titik koordinat di sumbu Q. Maka, di sini kita sudah mempunyai 2 titik yang akan kita gambarkan di kurva permintaan. Nah, titiknya itu adalah titik P, Q ya. Oke, untuk P-nya itu adalah 150 dan untuk Q-nya adalah 75. Saya langsung gambarkan kurvanya ya. Tadi buat sumbu P dan sumbu Q. Jika sudah, kita tuliskan tadi titik P-nya adalah 150 dan titik Q-nya adalah 75. Oke, kita tarik garis lurus. Oke, didapatlah seperti ini. Kita beri nama D. Nah, ini menunjukkan kurva permintaan. Selanjutnya adalah pergerakan kurva permintaan. Nah, jadi di dalam kurva permintaan itu ada pergerakan yang terjadi di sepanjang titik-titik yang ada di kurva permintaan. Nah, pergerakan itu artinya berubah ya, jadi nanti ada perubahan posisi. Nah, pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan itu disebabkan karena perubahan harga barang. Jadi ketika harga barangnya itu berubah, nah inilah yang memunculkan adanya suatu pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Kita lihat di sini di kurva permintaan ini ada beberapa titik. Ada titik A, titik B, titik C, D, dan E. Nah, titik-titik ini menunjukkan kombinasi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ketika dari titik A ke titik B, nah ini terjadi suatu pergerakan. Pergerakannya itu dari jumlah barang yang diminta dari titik A 10 ke jumlah barang yang diminta di titik B yaitu 20. Nah, di sini disebabkan karena terjadinya penurunan harga yang asalnya di titik A harganya 5.000, di sini menurun jadi 4.000. Nah, perubahan harga inilah yang memunculkan akhirnya pergerakan dari titik A ke titik B yang menimbulkan perubahan jumlah barang dari 10 kilo ke 20 kilo. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Nah, tadi sudah pergerakan, bergerak. Nah, sekarang kurva permintaan juga bisa bergeser. Nah, pergeseran kurva permintaan ini terjadi karena perubahan faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri.
Nah, jadi kan ada faktor lain selain harga barang itu sendiri, contohnya ada pendapatan, selera, jumlah penduduk, kemudian harga barang substitusi atau komplementer. Nah, jika faktor-faktor lain yang ini berubah, maka itu bisa menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta sehingga nantinya kurva permintaan itu akan bergeser. Nah, ketika pergeseran kurva permintaan itu bergesernya ke kanan, maka menunjukkan permintaannya bertambah. Namun ketika kurva permintaannya bergeser ke kiri, maka itu menandakan permintaannya berkurang. Kita lihat di gambar ini, di sini adalah gambar daripada pergeseran kurva permintaan ke sebelah kanan. Yang mana di sini terlihat ya, bahwa bergesernya kurva ke sebelah kanan itu menunjukkan adanya permintaan yang meningkat. Nah, di sini lihat ya, dari D1, kurva permintaan D1 bergeser ke sebelah kanan ke D2. Berarti di sini terjadi peningkatan jumlah barang yang diminta atau permintaannya meningkat. Nah, lalu di gambar selanjutnya adalah menunjukkan pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri. Yang mana pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri ini menunjukkan bahwa permintaan atau jumlah barang yang dimintanya menjadi berkurang. Nah, di sini kita lihat dari D1 bergeser ke sebelah kiri ke D2. Di sini kita lihat bahwa kuantitas barang yang diminta, permintaannya itu mengalami penurunan ya. Penawaran atau supply. Kita awali dari pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi kalau penawaran itu adalah barang atau jasa yang ditawarkan dari produsen kepada konsumen. Berikut ilustrasi dari penawaran buah jambu. Nah, di sini Ibu punya harga jambu per kilo dan kuantitas jambu yang ditawarkan. Ketika harga jambunya itu 5.000 per kilo, maka kuantitas jambu yang ditawarkan sebanyak 60 kilo. Nah, namun ketika harga jambunya 4.000, maka kuantitas jambu yang ditawarkan menjadi menurun, menjadi 50 kilo. Nah, jadi semakin mahal harga jambunya, maka jumlah jambu yang ditawarkan akan semakin banyak. Karena di sini kita lihat dari sisi produsen, ketika harga suatu barang itu mahal, maka produsen itu akan menawarkan barang dengan jumlah yang lebih banyak dengan harapan ingin mendapat untung yang lebih banyak juga. Nah, namun ketika harganya menjadi murah, maka jumlah barang yang ditawarkan juga jadi semakin sedikit, gitu ya. Nah, di sini ketika harga jambunya sampai Rp1.000, kuantitas yang ditawarkan juga makin sedikit, jadi 20 kilo saja. Nah, jadi antara hubungan harga dan kuantitas yang ditawarkan itu berbanding lurus. Ketika harganya makin turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga menurun. Namun ketika harganya naik, maka kuantitas yang ditawarkan juga mengalami kenaikan. Dari hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan atau penawarannya, nah, timbullah suatu hukum yang dinamakan hukum penawaran. Bunyinya, jika harga suatu barang atau jasa naik, maka penawaran akan meningkat. Namun sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka penawaran juga akan mengalami penurunan. Dengan anggapan faktor lain selain harga itu dianggap tetap, sebutannya ceteris paribus. Faktor lainnya ini contohnya jumlah penjual, kemudian teknologi yang digunakan dalam produksi, kemudian harga faktor produksi. Nah, ketika faktor-faktor lain ini tetap, nah itu dinamakan ceteris paribus. Hukum penawaran ini berlaku apabila faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu hubungan matematis antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk dari fungsi penawaran ini adalah QS sama dengan A plus BP atau bisa juga P sama dengan A plus BQ. Jadi dua-duanya ini adalah fungsi dari penawaran. QS itu adalah quantity of supply, yang artinya jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian A itu adalah konstanta, itu nilainya boleh positif atau negatif. Kemudian B adalah koefisien, nah koefisien ini harus bernilai positif. Dan P itu adalah price, yang artinya harga. Nah, rumus untuk mencari fungsi penawaran ini sama dengan rumus mencari fungsi permintaan. Rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 sama per Q2 min Q1. Menentukan fungsi penawaran, mari kita sama-sama lihat ilustrasi dari penawaran buah apel. Nah, berikut
penawaran buah apel dengan harga per kilonya itu ketika harganya 10.000, jumlah apel yang ditawarkan sebanyak 100 kilo. Ketika harga apelnya menurun 9.000, maka jumlah apel yang ditawarkan sebanyak 80 kilo. Oke, kita tentukan di sini P1, P2, Q1 dan Q2. Kita langsung saja tulis P1-nya di sini 10.000, P awal, kemudian P2-nya adalah 9.000, P yang kedua, kemudian Q1-nya, Q yang pertama atau awal adalah 100, dan Q2, Q yang kedua adalah 80. Maka ditanyakan fungsi penawaran jeruk. Oke, kita jawab, masukkan ke rumus untuk menghitung fungsi penawaran. Ya, jadi kita tulis rumus menghitung fungsi penawaran P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan P min P1 10.000, jadi P min 10.000 dibagi P2 min P1, 9.000 dikurangi 10.000 sama dengan Q min Q1, Q min Q1-nya 100, kemudian per Q2 min Q1. Q2-nya 80, Q1-nya 100. 80 kurang 100. Kita selesaikan. P min 10.000 per 9.000 dikurangi 10.000 jadi min 1.000 sama dengan Q min 100 per 80 dikurangi 100 hasilnya min 20. Kita kalikan silang. Min 20 P dikalikan min 20 dikalikan P min 10.000 hasilnya min 20 P plus 200.000. Kemudian min 1.000 kita kalikan dengan Q min 100 jadi hasilnya min 1.000 Q plus 100.000. Kita selesaikan. Min 20P sama dengan min 1.000 Q plus 100.000 dikurangi 200.000. Nah, ini pindah ruas ya yang 200-nya. Oke, kita selesaikan. Min 20P sama dengan min 1.000 Q min 100.000. Oke, kita bagi semuanya min 20 supaya nilai P-nya itu 1. Oke, jadi P sama dengan 50 Q plus 5.000. Nah, ini adalah fungsi dari penawaran. Kalian bisa cek apakah fungsi ini benar atau tidak dengan memasukkan salah satu key ke dalam rumus fungsi penawaran ini. Nah, misalnya ibu mau mengecek apakah benar ketika key-nya itu 100 maka jumlah harganya itu 10.000. Kita masukkan ke rumus P sama dengan 50 Q plus 5.000. Kita ganti Q-nya di sini menjadi 100. Jadi 50 dikalikan 100 hasilnya 5.000. 5.000 ditambah 5.000 hasilnya 10.000. Maka benar ya ketika Q-nya 100, P-nya itu 10.000. Sekarang kita membuat kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini ada harga dari buah jambu per kilo dan kuantitas dari buah jambu yang ditawarkan. Kita buat kurva penawaran dari tabel berikut ya. Pembuatan kurva penawaran sama dengan kurva permintaan. Jadi ada dua sumbu, ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Horizontalnya itu adalah sumbu Q dan sumbu vertikalnya adalah sumbu P. Nah, kita di sini tuliskan angka-angka yang ada di sumbu Q. Nah, di sini ada titik 10, 20, 30, 40, 50, sampai 60. Kemudian di sumbu P, kita tuliskan harganya, mulai dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nah, di sumbu P ini ibu tulis dalam ribuan rupiah ya. Jadi, ditulisnya hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja. Nah, kemudian kita buat kombinasi dari harga dan kuantitas yang ditawarkan masing-masing. Oke, ketika harganya 5.000 berarti di sumbu P 5, kemudian kuantitas yang ditawarkannya 60 kilo. Oke, kita beri titik A untuk kombinasi ini. Kemudian yang kedua, ketika harganya 4.000 maka kuantitas yang ditawarkan menjadi 50 kilo. Oke, kita beri titik di sini B. Kemudian ketika harga 3.000 kuantitas yang ditawarkan menjadi 40, kita beri titik C. Ketika harga per kilonya 2.000 maka kuantitas yang ditawarkan menjadi 30 saja. Oke, kita beri titik D. Ketika harganya 1.000, maka kuantitas yang ditawarkan menjadi 20. Kita beri titik E. Nah, di sini titik-titik ini kita sambungkan. Nah, membentuk sebuah kurva yang namanya kurva penawaran atau supply. Kita beri garis ini nama supply atau penawaran. Jadi sudah membuat kurva penawaran dari ilustrasi tabel. Nah, sekarang bagaimana menggambar kurva penawaran dari fungsi penawaran? Nah, di sini Ibu sudah ada fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan min 60 plus P.
buatlah kurva penawarannya. Untuk membuat kurva penawaran, di sini ada 2 langkah. Pertama, kita menentukan titik P dengan mengenolkan Q. Dan yang langkah kedua, menentukan titik Q dengan mengenolkan P. Oke, langkah pertama, kita menentukan titik P dengan mengenolkan Q, berarti kita tulis dulu nih fungsi penawarannya. Kita tulis QE sama dengan min 60 plus P. Q-nya tadi dinolkan, jadi 0 sama dengan min 60 plus P. Maka kita akan dapat nilai P-nya adalah 60. Nah, ini adalah titik P nanti di sumbu koordinat. Kemudian, untuk menentukan titik Q, kita harus mengenolkan P. Kita tulis lagi rumus fungsi dari penawaran. QE sama dengan min 60 plus P. Nah, tadi P-nya itu dinolkan, jadi tinggal Q sama dengan min 60. Nah, ini adalah nilai Q nanti di sumbu koordinat. Jadi titik kurva penawarannya itu Q, P, Q-nya itu min 60 dan P-nya itu 60. Pergerakan kurva penawaran. Nah, pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran ini terjadi karena perubahan harga barang. Jadi nanti di sepanjang kurva penawaran, nah titik-titiknya itu akan bergerak, baik bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Nah, hal ini disebabkan karena perubahan dari harga barang. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan dari titik A ke titik B. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah barang yang ditawarkan dari titik A ke titik B ini terjadi karena penurunan harga. Nah, tapi kita lihat dari titik C ke titik B, ini bergeraknya naik. Nah, itu terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan dari titik C ke titik B karena kenaikan harga. Jadi kalau A ke B itu pergerakannya karena penurunan harga, kalau C ke B itu pergerakannya karena kenaikan harga. Jadi pergerakannya di sini disebabkan oleh perubahan dari harga barang atau jasa itu sendiri. Selanjutnya adalah pergeseran kurva penawaran. Nah, jadi kurva penawarannya itu bisa bergeser. Nah, hal ini terjadi karena perubahan faktor lain yang mempengaruhi penawaran selain harga barang itu sendiri. Nah, jadi faktor lain itu tadi seperti Ibu sebutkan di awal, ada jumlah penjual, teknologi, harga faktor produksi, harga barang substitusi atau komplementer. Nah, faktor-faktor ini berubah sehingga menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika pergeseran kurva penawaran itu ke sebelah kanan, maka menunjukkan penawarannya bertambah. Kalau misalnya pergeseran kurva penawarannya ke kiri, itu menunjukkan bahwa penawarannya berkurang. Gambar berikut menunjukkan pergeseran kurva penawaran ke sebelah kanan. Nah, tadi jika kurva penawarannya bergeser ke sebelah kanan, maka menunjukkan bahwa penawarannya itu bertambah. Kita lihat ya di sini kurva penawaran dari S1 itu bergeser ke sebelah kanan ke S2. Nah, ini menggambarkan bahwa kuantitas barang yang ditawarkan atau penawarannya itu mengalami kenaikan atau bertambah. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa kurva penawaran itu bergeser ke sebelah kiri, yang menunjukkan bahwa penawarannya itu mengalami penurunan. Kita lihat di sini kurva penawaran awalnya S1 bergeser ke sebelah kiri ke S2. Nah, ini menunjukkan bahwa penawarannya itu ternyata mengalami penurunan. Jadi kalau bergeser ke kiri, itu menunjukkan bahwa penawarannya menurun. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari Ibu. Silahkan dikerjakan tugasnya. Sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat, salam equilibrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.